Shalom teman-teman, hari ini kita belajar kebenaran penting dalam Yeskiel 12 ayat 28. Firman Tuhan berkata, tidak satupun firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan pasti akan terjadi. Dan janji Tuhan bukan hanya tentang berkat, tapi juga tentang penghakiman, keselamatan, dan masa depan kekal manusia. Jadi pada saat itu, saat Yeskiel mendapatkan nubuat tentang hal ini, bangsa Israel saat itu dalam dosa dan mereka dalam kekerasan hati. Mereka berkata, nubuat ini kan pasti akan terjadi nanti lama lagi. Mereka jadi menunda pertobatan. Mereka menunda-nunda untuk berbuat kebenaran seturut kehendak Tuhan. Nah, tapi Tuhan berkata, tidak ada firmanku yang akan tertunda, semuanya akan digenapi. Dan artinya itu Tuhan sebenarnya sedang sabar. Dia tidak menunda, tapi dia hanya bersabar saja. Tuhan memberi kesempatan, tapi kesempatan itu ingat tidak akan selalu ada. Tuhan itu mengasihi, tapi ia juga adil. Janji Tuhan bukan hanya berkat, tapi juga penghakiman. Ketika Tuhan berkata firman-Nya pasti terjadi, itu mencakup dua sisi, yaitu pertama janji kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menghakimi. Dan Alkitab tegas mengatakan bahwa Yesus akan kembali ke dunia untuk menghakimi dunia. Bukan dalam kelemah lembutan lagi seperti yang terjadi pada hari Natal ini, tapi dalam kemuliaan sebagai raja di atas segala raja dan hakim yang adil. Jadi semua manusia akan berdiri di hadapan Dia. Dan kemudian keselamatan kekal bagi yang beriman dan setia, itu adalah janjinya juga. Akan memberikan keselamatan bagi kita yang beriman, dan bukan cuma beriman, tapi kita yang setia. Nah, inilah kabar baiknya bagi yang menerima Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Dia dan tetap setia. Tuhan menjanjikan satu kehidupan yang kekal, kemuliaan bersama Dia, dan pembebasan dari hukuman. Jadi janji ini tidak akan tertunda dan tidak akan pernah gagal. Kebinasaan kekal bagi orang yang menolak Dia. Firman Tuhan jelas, yang menolak Dia atau meninggalkan Dia atau hidup dalam penolakan terhadap kebenaran terus-menerus akan menghadapi kebinasaan kekal. Nah, ini bukan untuk menakuti, tapi peringatan penuh kasih. Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Demikian juga saya tidak ingin teman-teman juga binasa. Saya juga tidak ingin ada yang saya kenal, baik juga yang saya tidak kenal, untuk binasa, apalagi Tuhan. Namun Tuhan itu tidak akan pernah memaksa manusia untuk menerima keselamatan. Tuhan memberikan keselamatan, tapi Dia tidak akan pernah memaksa orang untuk menerima keselamatan. Jadi apa yang harus kita perbuat sekarang? Pertama, jangan pernah tunda pertobatan. Jika Tuhan sudah berbicara dalam hatimu, jika sudah ada perkataan-perkataan suruh bertobat dalam hatimu, jangan tunggu nanti. Tidak ada yang tahu kapan kesempatan terakhir datang, ya. Karena Tuhan akan datang atau Tuhan akan memanggil kita. Kemudian dua, hidupi iman yang setia dan bukan cuma percaya, tapi kita harus taat. Karena keselamatan bukan hanya pernah percaya, saya dulu pernah percaya, tapi tetap tinggal dalam Kristus sampai akhir. Kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang yang bisa kita temui setiap hari. Kita berbicara mengenai Yesus, kita berbicara mengenai keselamatan, bahwa Dia akan segera datang. Kemudian apa? Bagikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang yang kita temui. Di mana saja kita berada, di kantor, di sekolah, di mana aja, di jalan bahkan. Kalau kita ada kesempatan untuk bersaksi, mari kita beritakan kebenaran ini, bahwa Tuhan Yesus akan segera kembali. Ini bukan cuma cerita dongeng. Banyak orang yang kita kasih perlu untuk mendengar kabar keselamatan ini. Baik juga orang lain, semua orang perlu mendengar kabar ini. Tapi kita tidak perlu memaksa. Kalau ada orang yang menolak, kita cukup doakan. Dan apa pesannya? Teman-teman, yang dalam Yeskiel 12 ayat 28 ini adalah peringatan sekaligus pengharapan. Pertama, Tuhan pasti menggenapi janji keselamatannya. Tuhan juga pasti menggenapi janji penghakimannya. Dan ada kabar baiknya. Hari ini masih ada hari keselamatan. Di Natal ini, Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Jika kita berseru kepada Tuhan Yesus, kita bertobat, mengundangnya memimpin hidup kita, Ia akan menyelamatkan dengan kuasa yang tidak pernah gagal. Ingat, firman Tuhan tidak pernah ditunda. Ketaatan kita tidak boleh ditunda. Mari kita hidup setia, bersiap, menyambut kedatangan Tuhan Yesus di hari Natal ini. Mari kita sambut hari Natal ini dengan penuh sukacita, bukan dengan kemewahan, bukan dengan pesta pora, seadanya saja.
Ya, Tuhan suka orang-orang yang dengan tulus menyambut kedatangannya, bukan karena harus berpesta atau mesti ada persediaan yang luar biasa. Ya, hati kita yang kita berikan buat Tuhan. Dan mari kita membawa sebanyak mungkin orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membawa jiwa bagi Tuhan untuk diselamatkan, karena kedatangannya sudah dekat, tidak akan ditunda-tunda lagi. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.